Okinawa itu satu pulau di Jepang. Di sana banyak sekali penduduk yang usianya di atas 100 tahun. Persentase mereka yang di atas 100 tahun di Okinawa itu adalah yang terbanyak, yang terbesar di dunia. Dan di sana penduduknya tidak makan nasi, tidak memasak beras, jauh lebih banyak mereka memakan ubi jalar atau ubi ungu. Sehingga Okinawa menjadi kasus untuk menunjukkan bahwa tidak makan nasi itu atau mengurangi makan nasi itu bisa membuat hidup justru lebih sehat. Inilah respon kita membaca berita yang hot hari-hari ini berkaitan dengan naiknya harga beras yang disebut di koran-koran naik dengan harga yang gila-gilaan. Bahkan di sini Mendagri sendiri mengatakan bahwa saatnya kita jangan fokus hanya makan nasi, hanya memasak beras. Dan juga diceritakan juga Mendagri memberikan respon mengenai isu dibatasinya pembelian beras 10 kg per hari. Mendagri membantah itu sebagai kebijakan pemerintah, tapi praktik itu terjadi di banyak tempat. Mengapa dibatasi? Ini sebabnya karena harga beras memecahkan rekor berkali-kali. Kini harganya tembus 13.300, yang menurut banyak pihak inilah kenaikan harga beras di level tertinggi selama 5 tahun terakhir. Mengapa ini bahaya? Mari kita lihat data. Ini riset menunjukkan bahwa studi dari IMF Working Papers, naiknya harga pangan itu dapat menyebabkan pergolakan politik. Ini riset terjadi di banyak negara, dan sekarang di Indonesia data kedua dari BPS September 2023 sudah terjadi kenaikan harga beras signifikan sekali di 178 kabupaten, dan harganya naik antara 12,35% hingga 17,64%. Ini kenaikan yang cukup tinggi terutama bagi rakyat kecil, dan kenaikan yang paling rendah ada di Jawa, yang paling tinggi ada di Papua. Dengan sendirinya, memang solusinya salah satunya adalah mengalihkan makan utama kita tidak lagi beras tapi hal lain. Dan ini 3 hal yang paling penting adalah keuntungan mengkampanyekan tidak makan nasi atau mengurangi makan nasi. Pertama, daya tahan pangan, agar lebih tahan kita dengan situasi pangan, karena tak lagi beras yang menjadi fokus, walaupun harga beras nanjak harganya alang kepalang. Ini terbukti bagaimana harga pangan membuat pergolakan politik di Indonesia tahun 1998, di Ekuador 2019, dan di Maroko tahun 2012. Kedua juga ini bagian untuk diversifikasi pangan, karena Indonesia sangat kaya dengan aneka makanan lokal di luar beras. Ada ubi di sana, ada singkong, ada talas, dan lain sebagainya. Dan ketiga, untuk alasan kesehatan, karena beras juga, nasi juga kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Saya sendiri sejak sebulan yang lalu sudah mengikrarkan hanya makan nasi sekali saja sehari di siang hari, tapi memang ini lebih karena nasihat dokter dalam rangka mengurangi kadar gula dan juga mengurangi berat badan. Seruan mengurangi makan nasi itu layak dikampanyekan. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.